orang mau nurunin barang. Minggir sana. Berapa tuh, Bu? Langsung aja Mas, dibawa ke dalam. Kamar saya itu yang paling gede, itu kamar saya ya. Tessa. Mama kangen sama kamu. Mama kamu tuh udah mati, tau nggak? Kamu tahu nggak? Mama kamu tuh udah mati masuk ke jurang, jadi nggak mungkin ada mama kamu. Mana nggak mungkin ada mama kamu tuh udah mati? Udah masuk ke dalam, masuk. Ini Bu, lihat tuh mantu barunya Bu Mala. Wina kasihan ya, semenjak ada istrinya Irfan kedua, Wina nggak pernah kelihatan. Dicerai kali si Wina. Kan Bu Mala benci banget sama si Wina, Bu. Kalian ngapain pada ngerumpi di sini, ha? Enggak ada apa-apa, Bu. Mari, Bu. Mari Bu. Dasar ibu-ibu nggak ada kerjaan. Win, kamu jangan nangis terus deh. Nanti kamu malahan jadi sakit. Lagian kamu kan udah lihat Tessa, anak kamu. Dia baik-baik aja kok sama suami kamu. Tapi Bu, saya justru semakin kangen ketika melihat Tessa. Kasihan dia. Wina, kalau kamu kasihan sama dia, kamu harus kuat. Dan kamu harus tegar. Kalau keadaan kamu masih seperti ini, yang ada, suami kamu makin melecehkan kamu. Dan kamu nggak akan bisa membawa anak kamu keluar dari rumah itu. Jimmy benar, Win. Kamu itu kan sekarang udah bagian dari keluarga kami. Jadi kamu nggak sendiri lagi. Kamu harus kuat dan kamu harus tegar. Ya? Van. Papa mau lihat laporan keuangan kita. Papa heran. Akhir-akhir ini pemasukan kita menurun. Tapi menurut mandor perkebunan, hasil kita meningkat. Kalau gitu biar Irfan yang ngecek ya, Pak. Papa tenang aja. Gak usah. Kamu pergi ke perkebunan aja. Biar masalah ini Papa yang tangani. Sebelum perusahaan kita hancur. Waduh, pasti ketahuan nih kalau gue barusan ngutang-ngatik laporan keuangan. Gue mesti cegah Papa buat ngebaca semua laporan keuangan ini. Kalau gitu Irfan permisi dulu, Pak. Nah, Win, ini sekarang rumah baru kamu, Win. Mulai sekarang, kamu nggak boleh nangis lagi ya. Rumah Ibu bagus sekali. Ma, baju-baju Wina taruh di mana? Ya udah, taruh di kamar tamu aja ya. Iya, Ma. Baju. Tapi kan aku nggak punya baju. Iya, tadi Ibu sebelum jemput kamu ke rumah sakit, Ibu membelikan kamu beberapa potong pakaian. Karena Ibu pengen merubah penampilan kamu, supaya kecantikan kamu lebih terpancar. Dan Ibu pengen mengubah kamu menjadi Wina yang baru, bukan Wina yang dulu lagi. Ya udah, masuk yuk. Dasar apes. Punya cucu masih kecil aja kerja ngelamun terus. Apa yang dilamunin? Tessa. Tessa, kamu tuh masih kecil. Ngapain sih ngelamun-ngelamun terus? Gak baik tau nggak? Tessa mau mama. Tessa. Ih, ini anak bener-bener ya. Sejak mamanya masuk jurang kerja ngelamun terus. Kayak bener aja lagi. Ini mendingan si Wina ya.
daripada mantu gue yang sekarang. Sama sekali nggak pernah bantuin gue ke dapur atau bantuin urusan rumah tangga. Gak ada yang beres dua-duanya. Halo Mama. Oh, kamu dari pagi pergi jam segini baru pulang? Pulang-pulang bawa belanjaan gini banyak lagi. Puas kamu ya hambur-hamburin uangnya Irfan. Sejak kamu masuk rumah ini, kamu nggak pernah bantuin Mama ke dapur dan nggak pernah bantuin Mama urusin rumah tangga. Kamu sadar nggak? Aduh Mama kayak nggak tahu aku aja deh. Aku kan bukan Wina, Mah. Aku itu nggak suka ngurusin rumah tangga. Aku tuh sukanya shopping, Mah. Nih, lihat nih, Mah. Aku beliin tas baru nih buat Mama. Bagus kan? Lumayan juga sih. Secara udah lama banget nih Mama nggak shopping tas bermerek. Tuh kan, Mah. Walaupun aku hobinya shopping, tapi aku selalu inget Mama, ya kan? Iya, tapi mulai sekarang kamu stop habis uangnya Irfan ya. Dasar mertua bawel. Suka-suka gue mau shopping. Emang hobi gue shopping? Masa gue disuruh cuci piring? Halo Pak. Ya Pak. Nggak mau ngasih tahu Pak kalau kayaknya hari ini aku nggak bisa ke perkebunan soalnya mobil aku mogok dan aku harus ke bengkel. Iya, maksud aku nelpon mau ngasih tahu gimana kalau Papa aja yang ke perkebunan sekarang. Ya udah, biar Bapak tahu. Ya udah kalau gitu makasih ya Pak. Bagus lah. Ternyata Papa percaya gue bohongin. Gue harus bisa menyingkirkan semua laporan keuangan perkebunan dan bilang ke Papa kalau semua laporan keuangan itu hilang. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mempertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Padahal mereka tidak punya hubungan darah dengan aku. Bin, kok kamu nangis lagi sih? Kamu ingat anak kamu ya? Aku hanya terharu, Bu. Karena Ibu dan Dr. Jimmy sangat baik sekali mau menerima aku di rumah ini. Belum lagi, Ibu membelikan semua keperluan aku. Dan membelikan baju ini. Baju ini bagus banget, Bu. Model rambut kamu ini kalau ibu rubah kayaknya akan semakin cantik nih. Kalau gitu nanti ikut ibu ke salon ya. Setelah itu ibu akan ngajak kamu ke perkebunan dan akan mengajari kamu bagaimana cara mengurus perkebunan. Kalau kamu sudah pintar, kamu kan bisa bantu-bantu ibu di perkebunan. Dan setelah itu kamu boleh cari anak kamu, ya? Terima kasih, Bu. Bina!
Win! Wina! Win! Apa itu benar-benar Wina? Wajahnya mirip. Tapi wanita itu jauh lebih cantik dari Wina. Aku yakin. Yang di mobil itu pasti Wina. Makanya dia kabur. Ini gak bisa dibiarkan. Aku akan bujuk dia pulang dan menandatangani pengalihan kepemilikan perkebunan miliknya ke tanganku. Apa dia masih ngikutin kita, Win? Enggak, Bu. Tapi dia tuh tadi udah lihat kamu dan kayaknya dia nggak akan putus asa nyari kamu terus. Sepertinya kamu masih sangat dibutuhin di rumah itu, Win. Iya, Bu. Aku dibutuhkan karena perkebunan cengkeh masih atas nama aku. Selama aku menikah sama Mas Irfan, semua hartaku dikuasai mertua aku, Bu. Tessa, lagi ngapain sayang? Papa jahat. Papa udah biarin mama meninggal. Biarin aja, Mas. Biarin dia nungguin mamanya yang udah mati. Biar sekalian nyusul mamanya. Iren, diem kamu ya. Kamu tuh nggak pantas ngomong seperti itu yang anak kecil. Papa? Kok udah pulang? Bukannya papa ke perkebunan ya? Kau bilang Wina sudah mati. Tadi papa lihat dia. Dia masih hidup. Gak mungkin, Pak. Mama masih hidup. Pak, gak mungkin. Jelas-jelas kita lihat kalau Wina itu udah masuk jurang, Pak. Gimana gak mungkin? Tadi papa ketemu seseorang yang wajahnya mirip sama Wina. Dia papa panggil, tapi malah dia kabur. Papa yakin dia pasti Wina. Dia gak mau ketemu sama. Ini pasti karena masalah kalian berdua. Belum sempat papa mengalihkan perkebunan milik dia atas nama papa. Kalian sudah bikin masalah. Papa nggak mau tahu. Kalian harus cari di mana keberadaan Wina. Papa nggak mau ambil resiko apapun terhadap perkebunan. Papa nggak mau tiba-tiba dia datang dan dia mengambil perkebunan cengkeh milik. Masalah keuangan perkebunan sudah menjadi bikin papa pusing. Kalian sekarang bikin masalah. Jadi kamu yakin kalau keluarganya Bermanto itu bermasalah dengan keuangannya di perkebunan? Oh begitu. Oke. Ya, makasih. Akhirnya aku punya cara untuk membantu Wina mendapatkan anak dan perkebunannya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kenapa senyum-senyum? Oh iya, Wina mana, Ma? Tuh Wina di kamarnya. Tadi Mama bawa dia ke salon dan Mama sudah merubah gaya rambut dan penampilannya. Sekarang Wina kelihatan lebih cantik. Oh iya? Bagus dong. Jimmy jadi pengen lihat. Jangan sekarang, besok aja. Soalnya kayaknya dia lagi shock deh. Tadi kami tuh ketemu sama Bramanto, mertua laki-lakinya Wina. Dan sepertinya Bramanto membawa Wina pulang ke rumahnya. Buat apa? Kan anaknya sudah menikah. Sudah bagus Wina tidak melaporkan anaknya Bramanto ke polisi. Karena sudah mau mencoba membunuh Wina. Jim, karena Wina tuh masih punya andil di rumah itu. Sebagian perkebunan itu kan masih milik Wina. Makanya kita harus bantu Wina, Jim. Untuk mendapatkan Tessa anaknya dan perkebunannya kembali. Kok bisa jatuh sih? Itu foto. Sayang, buat apa sih nangis-nangis terus? Nangisin orang yang udah mati dalam foto itu lagi. Sini fotoin ke si Om. Jangan, Oma. Jangan. Jangan, Oma. Jangan, Oma. Kasih Oma. Oma lu bakar. Biar kamu juga lupa sama orang dalam foto ini. Orang ini udah mati. Tahu? Lepasin nggak? Mama. Sini kasih. Lepasin. Semua foto-foto mama kamu Om
kenapa mereka bisa mogok kerja? Sejak kapan mereka dikurangi gajinya? Ya udah, biar nanti saya ngurus. Terlaluan si Irfan, bikin kacau semua. Masuk. Pak, para buruh, Pak. Mereka mau kerja. Jelas saja mereka bohong semua. Sejak kapan kamu kurangi gaji mereka? Kamu pakai apa sih uangnya? Pantas saja makin hari perusahaan kita ini makin merugi. Ternyata semua ini gara-gara ulah kamu. Sekarang juga kamu harus cari solusi untuk melunasi kekurangan gaji mereka. Supaya mereka mau kerja lagi. Tapi, Pak, Irfan dapat duit dari mana? Ya buat gantiin gaji mereka semua kan? Itu urusan kamu. Papa nggak mau tahu. Ingat ya, jangan sampai perusahaan ini merugi gara-gara ulah kamu. Aku ingin sekali menemui Tessa dan merebut kembali perkebunan milikku. Tapi gimana caranya? Win, Win, Ibu sudah tanya sama teman-teman Ibu dan Ibu sudah dapat informasi tentang mertua kamu Bramanto. Dan menurut kabar, mertua kamu tuh sekarang lagi kesulitan keuangan di perkebunannya. Ini adalah kesempatan kamu untuk datang ke kantornya menawarkan pinjaman uang dengan jaminan perkebunan itu. Dengan begitu, kamu bukan hanya dapat perkebunan kamu, tapi seluruh perkebunan Bramanto. Biar mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang susah. Supaya mereka itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Tapi kamu jangan pakai nama Wina. Kamu harus pakai nama samaran. Dan kalaupun mereka berpikir kamu Wina, kamu harus tetap bertahan mengatakan bahwa kamu bukan Wina. Kamu adalah Marisa, anak dari Lastri. Mas, muka kamu kenapa ditekuk gitu? Papa udah tahu kalau aku ngambil uang perkebunan. Terus gimana? Iya, Papa suruh aku cari uang untuk membantu keuangan yang kacau. Dan para buruh sekarang udah mulai mogok kerja. Satu lagi, sekarang aku udah nggak digaji sama Papa. Jadi kita nggak punya uang? Terus buat apa aku jadi istri kamu kalau kamu nggak punya apa-apa? Kamu tuh keterlaluan ya. Yang kamu pikirin tuh apa sih? Harusnya kamu tuh bantuin aku nyari solusi buat ngebalikin uang perkebunan. Ah, aku nggak mau tahu. Kamu pikirin aja sendiri. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu tetap harus kasih uang bulanan sama aku dan nggak boleh dikurangin sedikit pun. Istri macam apa kamu? Ha? Keterlaluan kamu. Apa kamu? Mau tambah